keseimbangan antara makrofag tipe 1 dan tipe 2 itu sangat dipengaruhi oleh vitamin D dan zinc. Kemudian vitamin A. Vitamin A juga ternyata sangat berperan, terutama di ini adalah yang L-trans-retinoic acid. Kita tahu L-trans-retinoic acid akan menjadi suatu prekursor untuk mempertahankan plastisitas atau stemness. Jadi bagaimana ketersediaan terus-menerus dari hematopoietic cell itu agar kemudian dia bisa mencukupi. Nah tadi selain itu yang berikutnya adalah DHA. DHA ini sebetulnya perannya banyak betul ya, bukan hanya cuma untuk otak gitu. Tapi DHA ini juga suatu antiinflamasi yang sangat poten karena dia akan menjadi resveratrol maupun reserpin dan juga sirtuin yang nanti bersama-sama dengan aspirin yang ada di dalam badan kita. Dia merupakan antiinflamasi yang super poten. Kalau kadar indeks omega 3 itu adekuat, maka inflamasi yang terjadi di denim itu relatif akan sangat ringan. Jadi inilah yang kemudian menjadikan sebetulnya faktor nutrisi juga berperan sangat kuat. Slide berikut. Ini berbagai contoh bahwa kalau kondisi kadar zinc itu di plasma itu cukup tinggi, yaitu di atas 60 nanogram per mililiter, maka viral load yang didapatkan juga lebih rendah dibanding pasien-pasien yang defisiensi zinc. Slide berikut. Nah ini kemudian menunjukkan bagaimana serum fatty acid seperti yang saya katakan indeks omega 3 berhubungan juga dengan kemungkinan untuk terjadinya Dengue-Shock syndrome. Semakin omega 3 indeksnya semakin tinggi, maka kemungkinan untuk terjadinya DSS itu semakin rendah. Slide berikut. Nih saya rasa di vitamin D, bagaimana kalau vitamin D itu nanti dari penelitian yang dikerjakan di pasien-pasien COVID, ternyata kalau kadar vitamin D-nya lebih dari 80 nanogram per mililiter, maka dia mampu mensupresi interleukin 6, mampu mensupresi TNF-alpha dan sebagainya, sehingga tidak ada cytokine storm dan sebagainya. Slide berikut. Ini kembali lagi bagaimana proses calcitriol untuk meredakan vitamin D, meredakan dengue. Slide berikut. Karena waktu juga nggak mungkin itu. Kriteria untuk merawat pasien dengue apa? Kalau trombosit kurang dari 100.000 di luar kehamilan. Pada pasien hamil, setiap kita mendapatkan pasien dengue pada kehamilan wajib langsung dirawat. Kenapa? Slide berikut. Karena pada wanita hamil itu kecenderungan pasien hamil itu mengalami Dengue-Shock syndrome itu 3,8 kali dibanding pasien yang tidak mengalami dengue. Jadi kalau sejawat mendapatkan pasien sedang hamil kemudian terkena dengue, harus segera dirawat. Slide berikut. Ini dari penelitian yang ada dikerjakan pada tahun 2006 yang menunjukkan bahwa kejadian DSS itu bisa sampai 3,9 kali lipat kalau pada wanita hamil, walaupun ya tidak dijumpai trombositopenia yang berat. Jadi resiko kehamilan dengan dengue itu jauh lebih berat dibanding yang tidak mengalami kehamilan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau hamil? Kapan determinasi? Idealnya sejawat kalau bisa punya waktu dan bisa menstabilkan leukosit, bisa menstabilkan trombosit, bisa menstabilkan tadi glukosa, bisa menurunkan GOT-GPT dan sebagainya, sebenarnya dengue tidak perlu determinasi. Kecuali terjadi sulusio placentae atau kondisi janinnya memburuk. Tapi selama tidak ada, nggak perlu. Karena kalau pada saat dia sedang demam atau dia belum sampai fase konvalesen yang selesai, sejawat seksual hampir pasti ibunya mati. Satu, itu resikonya. Karena akan terjadi
begitu kita melakukan terminasi itu kan kita men-trigger inflamasi akan naik 2-3 kali lipat. Sedangkan dia sudah inflame, naikin lagi inflamasinya makin jadi. Jadi terapi aja dulu, selama janinnya masih baik-baik aja, tenang aja. Yang kedua, kalau sejauh terminasi belum terbentuk IgG, imunoglobulin G yang akan tertransfer dari ibunya ke janinnya, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi neonatus dengue. Begitu nanti neonatusnya terkena dengue, babak belur lagi kita. Begitu dilahirin, dia mengalami DSS pada misalnya pada neonatusnya. Jadi tunggu sampai satu semuanya stabil. Yang kedua ada transfer imun yaitu imunoglobulin dari ibu kepada janinnya secara adekuat itu butuh sekitar 4-5 hari setelah produksi IgG meningkat dengan tajam di hari ke-8. Artinya kalau kita bisa menstabilkan semua, ya nggak perlu diterminasi. Karena pengalaman kita lihat di Jakarta yang dulu teman-teman banyak yang sangat buru-buru karena ketakutan dengue, diterminasi kebanyakan ibunya malah meninggal. Slide berikut. Tadi saya rasa ini sudah semua, dan barangkali ini yang pesan yang saya ingin sampaikan soal cairan. Cairan pada prinsipnya gampang, kan kebutuhan ibu hamil itu 35-50 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Pada pasien dengue sejauh bisa naikkan menjadi 60 cc sampai 70 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Dan kemudian urinnya harus diperhatikan antara 1 sampai 2 cc per kilogram per berat badan per jam. Jadi selama kita bisa membalans itu, oke. Yang berikutnya adalah karena kalau memeriksa gula darah, memeriksa itu kan mungkin agak mahal ya. Tidak kalah yang paling sederhana adalah memeriksa bagaimana hematokritnya. Hematokrit diupayakan untuk tidak menjadi hemokonsentrasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke dengue. Yang berikutnya adalah nanti tentang COVID. Dan pada dengue ini tidak perlu menggunakan koloid ya. Karena kalau koloid sejawat gunakan lebih dari 500 cc pada pemberian yang ke lebih dari 100 cc akan menyebabkan ditutup aja dulu. Nah, ya. Dia justru akan leakage ke ekstravaskuler dan akan menyebabkan sulit untuk ditarik kembali ke intravaskuler. Sekarang COVID ini sebetulnya